Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Banyak orang menyangka rezeki datang semata-mata karena kerja keras, pangkat tinggi, atau rumah yang megah berdinding marmar. Padahal tidak sedikit kita melihat rumah kecil yang catnya sederhana, perabotnya tidak mahal, namun suasananya terasa hangat, tenang, dan anehnya, penghuninya jarang mengeluh soal kekurangan, hutang ringan, kebutuhan cukup, hati lapang. Seolah-olah ada keberkatan yang senyap tetapi nyata menyelimuti tempat tinggal itu. Sesungguhnya rezeki bukan hanya tentang angka yang masuk ke dalam dompet, tetapi tentang ketenangan ketika membelanjakannya, tentang kesehatan saat menikmatinya, dan tentang rasa cukup yang ditanamkan oleh Allah ke dalam dada hambanya. Rumah yang dipenuhi keberkatan bukan dibangun dari batu bata semata, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari tanpa disedari. Ciri pertama rumah pembawa rezeki adalah disiplin kebersihan. Lantainya disapu walau tiada tamu, pinggan dicuci walau hanya sedikit, sampah dibuang sebelum berbau. Bukan karena ingin dipuji orang, tetapi karena hati mereka tidak suka hidup dalam kekacauan. Tanpa sadar, kebersihan itu melatih jiwa untuk teratur. Ketika rumah bersih, pikiran pun jernih. Ketika pikiran jernih, keputusan menjadi bijak. Dari situlah pintu-pintu rezeki terbuka perlahan. Orang yang terbiasa menangguhkan mencuci pinggan, seringkali juga menangguhkan peluang. Orang yang membiarkan rumah berantakan, biasanya juga membiarkan masalah hidup menumpuk tanpa solusi. Islam sendiri mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Maka setiap sapuan lantai, setiap kain pel yang diperas, bukan sekadar kerja rumah tangga, tetapi ibadah kecil yang dicatat sebagai kebaikan. Malaikat menyukai tempat yang bersih, dan keberkatan senang singgah di tempat yang rapi. Bayangkan sebuah rumah yang setiap paginya dimulai dengan membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, udara segar mengalir, lalu tangan-tangan penghuninya bergerak merapikan. Suasananya terasa hidup, tidak sumpek, tidak berat, seakan-akan rezeki pun mudah menemukan jalannya ke sana. Karena itu, jangan remehkan perkara kecil, menyusun sandal, melipat selimut, merapikan meja makan. Hal-hal sederhana inilah yang membentuk disiplin. Dan disiplin itulah yang mengundang pertolongan Allah dengan cara yang kadang tidak kita duga. Rumah yang bersih bukan hanya enak dipandang, tetapi menjadi cermin jiwa yang tertata. Dari sinilah keberkatan mula bertapak, perlahan namun pasti, membawa ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan kemewahan apapun. Ciri berikutnya dari rumah yang dilimpahi rezeki adalah budaya syukur dan minim keluhan. Di dalam rumah itu, jarang terdengar kata-kata putus asa. Jarang ada keluhan panjang tentang nasib yang terasa berat. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tetapi mereka memilih untuk menjaga lisan agar tidak mengundang energi negatif. Setiap kali rezeki terasa sempit, mereka berkata, "Alhamdulillah, masih cukup." Setiap kali diuji, mereka berkata, "Pasti ada hikmah." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi di sisi Allah, syukur adalah magnet rezeki yang sangat kuat.
Orang yang suka mengeluh tanpa henti, tanpa sadar sedang menutup pintu nikmatnya sendiri. Hatinya dipenuhi kekurangan, sehingga tidak sempat melihat karunia yang sudah ada. Sedangkan orang yang bersyukur, walau sedikit, hatinya lapang. Dan hati yang lapang mudah menerima tambahan. Di rumah seperti ini, perbualan keluarga bukan tentang siapa yang paling susah, tetapi tentang bagaimana mencari jalan keluar. Mereka duduk bersama, berbincang solusi, saling menguatkan. Anak-anak belajar sejak kecil bahwa hidup bukan untuk meratapi, tetapi untuk berusaha. Ciri ketiga adalah amanah dalam kewajiban kecil. Membayar beyel tepat waktu. Tidak sengaja menunda hutang. Walaupun hanya sedikit, mereka tetap mencicil. Karena mereka faham, amanah adalah kunci kepercayaan. Ketika seseorang jujur dan menepati janji, manusia mempercayainya. Ketika manusia percaya, peluang datang lebih mudah. Dan ketika peluang datang, rezeki pun mengalir. Semua itu bermula dari hal kecil, disiplin membayar tanggung jawab. Ramai orang menunggu punya banyak uang baru mahu membayar hutang. Padahal keberkatan justru hadir ketika kita berusaha melunasi walau sedikit demi sedikit. Allah melihat kesungguhan, bukan jumlahnya. Rumah yang penghuninya amanah terasa ringan. Tidak dikejar rasa bersalah. Tidak dihantui panggilan penagih hutang. Tidurnya tenang. Dan ketenangan itulah modal terbesar untuk membuka pintu rezeki esok hari. Syukur dan amanah ibarat dua sayap. Dengan keduanya, rumah tangga mampu terbang melewati kesempitan, menuju keluasan rezeki yang penuh keberkatan. Rumah pembawa rezeki juga tidak pernah sunyi daripada doa dan aktivitas spiritual. Bukan berarti penghuninya harus beribadah sepanjang masa tanpa henti, tetapi ada kebiasaan kecil yang berulang setiap hari, yang membuat nama Allah sentiasa hidup di dalam dinding-dindingnya. Selepas subuh terdengar zikir perlahan. Sebelum makan ada doa. Ketika keluar rumah ada tawakal. Malam hari ditutup dengan istighfar. Rutinitas sederhana ini seperti cahaya yang menerangi suasana batin seluruh keluarga. Suasana seperti ini menghadirkan ketentraman yang tidak dapat dijelaskan dengan logik semata. Hati menjadi lembut. Emosi lebih terkawal. Amarah tidak mudah meledak. Ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih. Dan ketika pikiran jernih, keputusan keuangan pun menjadi lebih bijak. Tidak boros karena nafsu. Tidak terburu-buru karena panik. Tidak gelap mata karena iri melihat orang lain. Doa adalah penghubung antara hamba dan penciptanya. Saat manusia bersandar kepada Allah, beban terasa lebih ringan walaupun masalah tetap ada. Mereka tidak mudah stres ketika gaji terlambat. Tidak gelisah berlebihan ketika usaha sepi. Karena mereka yakin, rezeki sudah diatur. Tugas manusia hanyalah berusaha dan bersabar. Seringkali kita melihat orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Pikirannya penuh ketakutan. Sebaliknya, ada keluarga sederhana yang makan seadanya tetapi tertawa bersama. Hatinya damai. Itulah tanda keberkatan. Dan keberkatan itu lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Ciri seterusnya adalah menjauhkan rumah daripada maksiat. Rumah tersebut dijaga agar tidak menjadi tempat perkara haram. Tidak ada judi yang menggerogoti harta. Tidak ada minuman yang merosakkan akal. Tidak ada tontonan yang mengundang syahwat dan pertengkaran. Mereka faham, setiap dosa mengundang kegelisahan, dan setiap kegelisahan menjauhkan rezeki. Karena rezeki yang haram mungkin terlihat cepat dan banyak, tetapi seperti air garam, semakin diminum semakin haus. Harta terasa tidak cukup-cukup. Selalu ada masalah. Selalu ada kebocoran. Sedangkan rezeki halal, walau sedikit, terasa cukup. Makan sederhana terasa nikmat. Tidur terasa nyenyak. Hati terasa ringan. Penghuni rumah ini juga memiliki mentaliti, mula dari bawah. Mereka tidak sombong, tidak gengsi memulai dari nol. Jika perlu berdagang kecil-kecilan, mereka lakukan. Jika perlu bekerja kasar, mereka jalani. Mereka faham bahwa kemuliaan bukan pada jenis pekerjaan, tetapi pada kejujuran dan kehalalannya. Kesombongan sering menjadi penghalang terbesar rezeki.
Orang yang merasa terlalu tinggi untuk berusaha, akhirnya hanya menunggu tanpa bergerak. Tetapi orang yang rendah hati akan sentiasa menemukan jalan. Karena Allah mencintai hamba yang bersungguh-sungguh. Rumah seperti ini dipenuhi semangat ikhtiar dan tawakal. Tangan mereka bekerja, hati mereka berdoa, keringat mereka jatuh, tetapi jiwa mereka tetap berserah. Perpaduan antara usaha dan doa inilah yang menjadikan rezeki terasa berkah, bertahan lama, dan membawa kebahagiaan yang tidak mudah hilang. Ciri lainnya dari rumah pembawa rezeki adalah sikap segera membereskan masalah. Mungkin terdengar sepele, tetapi inilah kebiasaan yang jarang dimiliki banyak orang. Di rumah tersebut, barang rusak tidak dibiarkan menumpuk berbulan-bulan. Pipe bocor segera diperbaiki, atap rembes cepat ditambal, lampu mati diganti hari itu juga. Mereka tidak menunggu hingga semuanya menjadi parah. Tanpa sadar, kebiasaan ini membentuk karakter yang tangguh. Karena orang yang terbiasa memperbaiki kerusakan kecil akan terlatih menghadapi masalah besar. Mereka tidak lari, tidak menunda, tidak berkata, "Nanti saja." Mereka belajar bahwa semakin cepat masalah diselesaikan, semakin ringan beban hidup. Sebaliknya, menunda hanya akan membuat segalanya menumpuk. Tagihan menumpuk, barang rusak menumpuk, pikiran kusut menumpuk. Akhirnya hati terasa berat dan rezeki terasa sempit. Padahal banyak kesempitan hidup berasal dari kebiasaan menunda. Sikap sigap ini juga menjimatkan uang. Kerusakan kecil yang diperbaiki segera tidak berubah menjadi biaya besar. Pipe bocor yang dibiarkan boleh menyebabkan dinding rosak. Lampu mati yang diabaikan membuat rumah gelap dan muram. Tanpa disedari, rezeki seperti bocor perlahan. Rumah pembawa rezeki menjaga agar tidak ada kebocoran, baik secara fisikal maupun mental. Mereka belajar disiplin, belajar tanggung jawab, dan belajar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika segera dihadapi. Seterusnya adalah komunikasi keuangan yang telus antara suami dan istri. Tidak ada rahasia pendapatan, tidak ada pengeluaran tersembunyi. Semua dibincangkan dengan jujur. Karena kejujuran adalah fondasi rumah tangga yang kukuh. Mereka duduk bersama, menghitung pemasukan, mencatat perbelanjaan, merancang simpanan. Bukan dengan tegang, tetapi dengan musyawarah penuh kasih sayang. Tidak saling menyalahkan, tidak saling curiga. Yang ada hanyalah kerjasama. Banyak rumah tangga runtuh bukan karena kurang uang, tetapi karena kurang kepercayaan. Saat satu pihak menyembunyikan hutang atau belanja diam-diam, timbul retak di hati. Dari retak kecil itu lahir pertengkaran besar. Dan ketika hati tidak tenang, keberkatan perlahan menjauh. Namun di rumah yang terbuka, semuanya terasa ringan. Mereka tahu kemana uang pergi. Mereka tahu apa yang harus dikurangi. Mereka tahu apa yang perlu ditabung. Hasilnya, hidup lebih terarah dan masa depan lebih jelas. Musyawarah membuat rezeki terasa cukup. Karena setiap keputusan diambil bersama, tidak ada penyesalan, tidak ada penudingan jari. Yang ada hanyalah rasa syukur atas apapun yang Allah titipkan hari itu. Rumah yang dipenuhi kejujuran dan tanggung jawab seperti ini ibarat tanah subur. Apapun usaha yang ditanam di dalamnya, insya Allah akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah keberkatan. Ciri terakhir yang sangat istimewa adalah ringan tangan untuk bersedekah dan menjaga lisan daripada fitnah. Inilah puncak dari semua kebiasaan baik yang telah dibangun sebelumnya. Karena ketika hati sudah bersih, jiwa menjadi mudah memberi. Walaupun keadaan sempit, penghuni rumah ini tetap berkongsi. Mungkin hanya sepiring nasi kepada tetangga, mungkin sekeping uang kepada yang membutuhkan, mungkin sekadar membantu tenaga dan waktu. Mereka tidak menunggu kaya untuk memberi. Mereka memberi karena percaya. Mereka yakin janji Allah itu benar, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru melipat gandakannya dengan cara yang tidak disangka. Dan memang begitulah kenyataannya. Aneh tapi nyata. Semakin mereka berbagi, semakin banyak pula jalan rezeki terbuka. Sedekah membuat hati lapang, menghapus rasa takut miskin, menghilangkan sifat kikir. Orang yang tidak takut kehilangan akan berani mencoba peluang baru.
Dari keberanian itulah rezeki datang. Selain gemar memberi, mereka juga menjaga lisan. Tidak sibuk membicarakan aib orang, tidak gemar menggosip, tidak menyebar fitnah. Mereka faham, satu kalimat buruk boleh merosakkan hubungan bertahun-tahun, dan hubungan yang rosak boleh menyempitkan rezeki. Karena rezeki sering datang melalui manusia, dari teman, dari saudara, dari tetangga, dari pelanggan. Jika lisan kita menyakiti mereka, pintu-pintu itu tertutup satu demi satu. Namun jika lisan kita lembut, pintu itu terbuka lebar. Rumah yang bersih dari umpatan terasa damai. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kata kasar. Yang terdengar hanyalah doa, nasihat, dan tawa kecil keluarga. Energinya positif. Setiap orang betah berada di dalamnya. Malaikat pun senang mendekat. Akhirnya kita menyadari satu kebenaran yang sering dilupakan. Rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi hasil dari hati yang bersih dan akhlak yang baik. Rumah yang layak menerima keberkatan adalah rumah yang penghuninya memperbaiki diri setiap hari. Jika hari ini rumah kita belum seperti itu, jangan berkecil hati. Perubahan tidak harus besar. Mulailah dari langkah kecil. Sapu lantai dengan niat ibadah. Ucap syukur setiap pagi. Lunasi hutang sedikit demi sedikit. Hidupkan doa. Jauhi maksiat. Bekerja dengan jujur. Perbaiki yang rosak. Bermusyawarah. Bersedekah. Dan jaga lisan. Insya Allah, perlahan namun pasti, rumah kita akan berubah menjadi tempat turunnya rahmat. Tempat hati merasa cukup walau sederhana. Tempat anak-anak tumbuh dalam ketenangan. Dan tempat rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita sangka, sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi sebab terbukanya pintu keberkatan esok hari. Amin ya Robbal Alamin.